Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah li nukhbatin aw li jama'atin minal ulama'il fudala. Taib. Sekarang kita lanjutkan kembali. Kita masih di akhir-akhir dari masalah yang berkaitan dengan al-janaiz, ya, masalah-masalah berkaitan dengan jenazah. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholatul janazah. Ini merupakan akhir dari kitabus shalah ya. Ada sholat gerhana, sholat 2 hari raya, ya, kemudian ditutup dengan sholat jenazah. Nah, ketika kita membahas tentang sholat jenazah, sebelumnya kita juga membahas tentang tata cara memandikan ya, jenazah, kemudian juga kita bahas tentang bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan, ya, kemudian bagaimana ya rukun-rukun, sunnah-sunnah, syarat-syarat ya dalam mensolati jenazah, ya, dan waktunya kapan. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketujuh, lanjutannya yaitu hamlu al-janazah wassairu biha. Hamlu al-janazah artinya ya membawa mayit. Ya, dengan keranda itu maksudnya. Wassairu biha, ya, dan mengantarkannya ke pemakaman. Ya, mengangkat jenazah yang di dalam kerandanya, kemudian mengantarkannya ke pemakaman, ke kuburan, ya, dari tempat dia disolatkan. Nah, jadi dimandikan ya, di masjid atau di rumah, kemudian disolatkan di masjid, boleh juga di rumah. Ya, setelah selesai disolatkan, maka dia dibawa ke pemakaman. Nah, proses pembawaan ini namanya hamlu al-janazah. Ya, hamlu al-janazah. Baik. Jadi ittiba'ul janaiz, ya, mengiringi jenazah dan membawanya, menandunya dengan keranda sampai ke pemakamannya. Ini merupakan di antara ibadah-ibadah yang ditekankan di dalam Islam. Ya, bahkan Nabi mengatakan ini merupakan salah satu dari hak seorang muslim dari muslim lainnya. Nah, bahkan pahalanya sangat besar. Disebutkan pahalanya sebesar 2 qirot. Nah, kita mulai. Yusannu tiba'ul janazati wa tasyi'uha ilal qabri. Yusannu artinya disunnahkan. Disunnahkan ittiba'ul janazah, mengiringi jenazah, ya, mengiringi jenazah ke pemakamannya maksudnya, wa tasyi'uha ilal qabr, ya, dan mentasyi'nya, ya. Ya, tasyi' itu masdar dari kata syayya'a yusyayyi'u, ya, artinya sama, ya, mengawal bahasa kita ya, mengawal, mengantar sampai pemakaman itu. Jadi ittiba'ul janazah mengiringi, tasyi' itu mengantarkan sampai ke pemakaman. Ya, jadi mirip-mirip mananya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Nabi mengatakan barang siapa yang menghadiri jenazah, maksudnya salat jenazah, ya, hatta yusalla 'alaiha, sampai dia disolati, ya, falahu qirat, maka dia pahalanya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, barang siapa yang mensaksikan jenazah, artinya dia ikut memandikan, mengkafani, atau ya minimal berada di tempat tempat si mayit di rumahnya, ya, takziah istilahnya. Ya, kemudian dia ikut sampai ke pemakamannya, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat. Wamal qiratan, para sahabat pun bertanya, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Sebesar apa sih 2 qirat itu? Maka Nabi mengatakan masalul ya, mislul jabalainil azimain. Ya, permisalannya seperti 2 gunung yang besar. Ya.
Di riwayat yang lain Nabi katakan satu kirot itu seperti gunung Uhud. Berarti 2 kirot ya dua kali gunung Uhud ya. Hmm. Nah, tes 1 2. Jelas suaranya kok? Jelas? Jelas, jelas. Ini soalnya sinyalannya lagi agak kurang bagus di sini. Nanti dikabari ya kalau tiba-tiba terputus suaranya. Baik. Nah, jadi 2 kirot itu semisal 2 gunung yang besar. Nah, di riwayat yang lain Nabi katakan seperti ya, ya seperti gunung Uhud. Ya, gunung Uhud itu sendiri ikhwah, ya panjangnya itu kurang lebih sekitar 7 kilo. Ya. Tingginya itu 1000-an meter. Ya, 1000 meter di atas permukaan laut. 1000 sekian meter dari atas permukaan laut. Nah, jadi sebesar itulah kira-kira ya gunung, ya sebesar itulah kira-kira pahala yang didapatkan oleh orang yang menyaksikan jenazah kemudian ikut menyolatinya sampai kemudian dia dimakamkan. Wa yanbaghi lil muslim idza alima bi wafati ahadin minal muslimin an yakhruja li hamli janazatihi was salati alaihi wa dafnihi. Dan sepatutnya bagi setiap muslim jika dia mengetahui ya akan berita wafatnya salah satu dari kaum muslimin, hendaknya dia keluar untuk membawa jenazahnya ya wassalati alaih, mensolatinya, wadafnihi, dan untuk menguburkannya. Di qaulihi sallallahu hakul muslim alal muslim khamsun, ya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Ada raddus salam, itu menjawab salamnya, wa iyadatul marid, ya menjenguknya kalau dia sakit, dan yang ketiga wattiba'ul janais, mengiringi jenazahnya ketika dia wafat. Nah, wa ta'akkadu dzalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi. Ya, hukum melakukan ini sendiri adalah hukumnya fardu kifayah ya. Ya, seluruh kaum muslimin kalau tidak ada yang melakukannya maka mereka semua berdosa. Kalau ada saudaranya meninggal, mereka tahu dia meninggal dan tidak mau menguburkannya misalkan. Mereka semua berdosa. Satu kampung misalkan sepakat tidak menguburkan jenazah fulan padahal dia adalah muslim, maka ya mereka semua satu kampung itu berdosa. Nah, maka dikatakan di sini ya ta'akkad zalika, lebih ditekankan lagi ya untuk ikut mengiringi jenazah dan menguburkannya itu kalau tidak ada satupun orang yang ya, pergi untuk mengiringi jenazahnya. Nah, wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw ala dabah. Ya, hukum asalnya membawa jenazah itu adalah dengan menggunakan keranda ditandu oleh 4 orang laki-laki ya dan dengan cara berjalan kaki. Itu hukum asalnya. Tapi kalau letak pemakamannya jauh nggak masalah ya. Dia menggunakan mobil atau ala dabah atau menggunakan hewan tunggangan semisal unta atau kuda ya. Wala siyama idza kanatil maqbaratu ba'idah, apalagi kalau makbarohnya ya pemakamannya jauh. Wa 'alal mutabi' laha al musyarakah fil hamal ya, dan orang yang mengiringinya ya boleh ikut serta dalam ya, membawa jenazah itu. Misalkan ya, dia jadi sopir ambulannya atau dia ikut masuk ke mobil ambulannya ya, membantu nanti menurunkan dari mobil dan sebagainya. Nah, wa yushra'u dafnul mayyiti fi maqbaratin khassatin bil mauta. Pemakaman itu disyariatkannya adalah pemakaman yang memang khusus untuk menguburkan orang, ya. Artinya memang itu adalah pemakaman, ya, bukan misalkan boleh nggak ngubur keluarga kita yang meninggal di pekarangan rumah misalkan, atau di kebun, atau di taman, pinggir jalan, boleh-boleh saja. Tapi ya hukum asalnya disyariatkan menguburkan mayit itu memang di pemakaman yang khusus, pemakaman TPU itu ya, tempat pemakaman umum. Nah, kalau di kampung antum biasanya kan pasti ada ya, ya tempat pemakaman tuh nggak mencar-mencar ya kan. Ya, ada satu tempat khusus yang memang dari zaman dulu kala itu diperuntukkan untuk menguburkan mayit. Baik. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudfinul mauta fi maqbaratil baqi. Ya. Nabi SAW itu menguburkan ya, para sahabat yang wafat di pemakaman Baqi. Ya. Nabi nggak kuburkan di pekarangan rumahnya fulan atau di pinggir jalan atau di mana, tapi di pemakaman khusus. Ya.
Pemakamannya para sahabat yang paling besar itu namanya ya makam Baqi ya. Makam Baqi ini sampai sekarang masih ada ya. Itu memang TPU di zaman itu gitu. Ya, makam Baqi namanya. Ini para sahabat atau orang yang sedang berhaji kalau wafat itu dikuburkannya di situ. Ya, orang biasa menyebutnya dengan nama Jannatul Baqi. Ya. Dia terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ya, di ke arah ya, tenggara dari Masjid Nabawi. Nah, jadi keluarga-keluarga Nabi ya, itu dimakamkan di situ. Fatimah, ya, ya, kemudian Aisyah, ya, istri Nabi, ya, para sahabat semisal Utsman bin Affan, ya, ya, putra Nabi juga Ibrahim, ya, Ibrahim, ya, putra beliau laki-laki juga dikuburkan di situ. Nah, jadi kubur Baqi ini memiliki keutamaan, ya, karena dalam riwayat Muslim Nabi SAW diperintahkan untuk memohonkan ampun bagi penghuni Baqi. Nah, itulah kenapa orang kalau meninggal ketika haji itu mereka berwasiat untuk dikuburkan di pemakaman ini, di pemakaman Baqi namanya. Baik. Kama tawataratil akhbaru bidzalik, sebagaimana berita tentang ini telah mutawatir, ya, berita tentang pemakaman ya, ini telah mutawatir. Walam yungqal an ahadin minas salaf annahu dufina fi ghairil maqbarah. Ya, tidak pernah dinukilkan dari salah seorang pun dari para salaf bahwasanya Nabi annahu dafana fi ghairil maqbarah. Bahwasanya Nabi menguburkan ya, di selain pemakaman, tidak disebutkan. Nah, artinya hukum asalnya ya, mengubur mayit itu ya di pemakaman yang memang spesifik khusus untuk pemakaman. Wa yusannul isra'u bil janazah fi ghusliha wa tafiniha was salati 'alaiha wa dafniha. Dan disunahkan al-isra'. Al-isra' itu artinya bersegera, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, dalam masalah pengurusan jenazah. Ya, kalau ada sesuatu yang mengharuskan ditunda maka nggak masalah, tapi hukum asalnya disunahkan ya mengurus jenazah itu harus sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, ya. Mengurus jenazah itu maksudnya melingkupi memandikannya, harus segera dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dibawa ke pemakamannya. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri." Jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, fala tahbisuhu, maka jangan kalian tahan dia. Wa asri'u bihi, ya, segeralah bawa dia ke kuburannya. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nasi min ta'khiriha wa naqliha min makanin ila akhar aw ikhtiyari yaumin minal usbu'i tudfanu fihi fa hadha kulluhu khilafus sunnah. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu menunda-nunda penguburan mayit atau memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain atau memilih hari tertentu untuk menguburkannya. Dia wafatnya hari Rabu misalkan, ya. Kemudian ya sengaja nggak segera dimakamkan, nunggu hari Jumat karena anggapan mereka hari Jumat adalah hari yang mulia. Benar, hari Jumat hari yang mulia gitu. Ada keusuhan tersendiri. Tapi perbuatan menunda-nunda penguburan mayit sampai hari tertentu, perbuatan yang seperti ini khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kama yusanul isra fil masyibiha asna ahamliha. Begitu juga ketika kita mengantarkan jenazah ya ke pemakaman itu, disunahkan untuk jalannya cepat. Ya, tentu tidak terlalu sampai berlari-lari ya. Maksudnya jangan jalan yang pelan, santai sekali ya, jalan ya yang agak lebih cepat sedikit tapi tidak sampai berlari. Nah, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, asri'u bil janazah. Bersegeralah, ya, cepatlah kalian membawa jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai. Ya, kalau jenazah itu ada jenazah yang baik, ya, orang yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilai, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan buat si jenazah itu. Ya, dia akan bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Nah, jenazah ini kalau dia adalah orang yang soleh, maka dia berharap untuk segera dimakamkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia akan mendapatkan balasannya, mendapatkan kebaikan gitu. Wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Ya. Sebaliknya juga begitu, meskipun jenazah ini adalah jenazah yang ya, siwa zalika, tidak seperti itu, maksudnya jenazah yang buruk, ya, pelaku maksiat, ya, fasyarrun tada'unahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang segera kalian letakkan dari leher-leher kalian. Maksudnya kalian segera berlepas diri darinya, gitu. Kalaupun jenazahnya buruk,
Ya, dengan kalian segerakan itu artinya kalian segera terbebas, cepat terbebas dari ya keburukan si jenazah tersebut. Taib. Lakin la yakunu isra'an syadidan bal dunal khabab kama ikhtarahu ba'du al-ulama. Nah, ya, baik. Tapi cepatnya itu jangan syadid ya. Ya, jangan syadid ya, dunal khabab ya. Dunal khabab ya, khabab itu kayak orang berlari gitu ya. Ya, tanpa berlari gitu. Ya. Khabab itu biasanya digunakan untuk menggambarkan ya jalannya kuda ya. Kuda itu jalannya cepat, tapi ketika dia berjalan cepat, tapi nggak berlari. Nah, kayak kuda gitu ya. Kuda kan bisa berlari, bisa jalan pelan, bisa jalan ya pertengahan. Ya, jalan yang tengah-tengah itu namanya khobab. Ya. Ya, jadi dia berlari dengan ya, berlari ringan tapi cepat gitu. Ya. Nah, dikatakan qad khobbal faras. Ya. Ya, sungguh ya kuda itu telah berlari kencang. Maka di bawah itulah ya kamaktarahu ba'dul ulama sebagaimana dipilih oleh sebagian ulama. Baik. Wa 'alal hamilina lil janazati as-sakinatu wal waqar wa 'adam raf'is saut wala la bi qira'atin wala bi ghairiha. Nah, perhatikan ini perbuatan ini banyak yang ya diselisihi oleh kaum muslimin. Bagi orang yang sedang mengangkat jenazah ya, hendaknya dia bersikap tenang. Sakinah dengan wakor itu maknanya sama. Ya. Bersikap tenang. Ya, maksudnya dia memang disuruh jalan cepat, tapi jangan terlalu cepat dan dengan tenang. Ya, nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru gitu ya. Wa adami raf'is saut, tidak juga mengangkat suara, teriak sebagainya. Kalau zaman kita sekarang kan ada yang kalau ngantarnya pakai motor apalagi ya. Ya maksudnya ya, jenazahnya di mobil ambulan ya, tapi keluarganya ngantar pakai motor, ada yang buka jalan sebagainya. Nah, itu kan biasanya ribut ya. Ya sengaja digeber-geber motornya ya biar orang pada minggir. Nah, makanya seperti ini bertentangan dengan sunnah. Ya, karena tidak sakinah, harus tenang. Ya, tidak boleh mengangkat suara, meninggikan suara, tidak boleh menimbulkan keributan. Ya, entah itu membaca apapun, ya, tidak ada bacaan apapun ya ketika sedang mengiringi jenazah itu ya. Ya, ada orang baca sholawat sepanjang jalan sampai ke pemakaman. Nah, ini seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Li'annahu lam yathbut anin Nabi SAW syai'un fi dzalika wa man fa'alahu faqad khalafa sunnah. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah. Wa la yajuzu lin nisa'i al-khuruju ma'al janazah. Ya, perempuan tidak boleh untuk mengiringi jenazah. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janais, yang kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Ya, kalau mau ke pemakaman untuk mendoakan boleh. Ya, tapi kalau mengiringi jenazah dari rumahnya ikut bersama laki-laki, maka itu tidak diperbolehkan ya, bagi perempuan. Fahamlul jenazah bukan berarti haram ya ziarah kubur bagi perempuan, boleh ziarah kubur bagi perempuan ya. Ya, tentunya dengan mempertimbangkan syarat-syarat diantaranya misalkan tidak ikhtilat atau tidak apa namanya ya ada ya berdua-duaan dengan lawan jenis di sana nanti dan sebagainya. Nah, wa hamlul janazati wa tasyi'uha khasun birrijal. Maka membawa jenazah, mengangkat tandu jenazah, keranda jenazah itu khusus bagi laki-laki. Mengiringinya sampai pemakaman juga khusus yang laki-laki yang melakukannya. Nah, wa yukrahu lil musyayyi'i al-julusu hatta tuda'ul janazatu 'alal ardi. Wa yukrah dan makruh hukumnya bagi orang yang mengiringi jenazah untuk duduk ya sampai jenazah itu diletakkan di atas tanah. Ya, artinya dia berhenti tengah jalan ngopi dulu misalkan di warung. Nah, ini nggak boleh ya. Wah, capek jalan kaki angkat jenazah berhenti dulu ya, ngopi sebagainya. Ini hukumnya makruh. Ya, kecuali kalau perkara darurat ya beda hal ya. Nah, taib. Ya, jadi ya, kapan pengiring jenazah itu boleh duduk? Ya kalau jenazah itu sudah sampai di pemakaman, sudah diletakkan di tanah, ya, sudah siap untuk dimakamkan. Dinahi salam anil julusi hatta doa. Karena Nabi SAW pernah melarang hal tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian permasalahan yang kedelapan, ya, ya berkaitan dengan dabnul mayyit wa sifatul qabr wa ma yusannu fi.
tentang penguburan mayit dan sifatul qabr, ya, karakteristik dari kuburan, ya, wa ma yusannu fihi, dan ya, apa yang disunahkan berkaitan dengan penguburan ini. Wa yusannu an yu'ammaqal qabru. Ya, disunahkan, ya, an yu'ammaq, ya, didalamkan. Ya, kuburan itu dalam-dalam. Ya, jadi kuburan yang baik itu adalah kuburan yang didalamkan. Wa an yuwassa'a, dan diluaskan. Wa an yulhada lahu fi, dan dibuat lahat. Ya, lahat itu bagian yang agak menonjol. Jadi kuburan itu wah enggak apa namanya? Kotak ke bawah begitu ya. Enggak, ada bagian yang eh, agak mendalam sedikit, itu namanya lahat. Ya. Nah, liang lahat maka dikatakan ya. Jadi liang lahat itu yang itu maksudnya. Ya. Nah, kalau bahasa Arabnya anyul hadalahu fi, al-lahad. Al-lahad itu lubang di dalam tanah yang dia dibelokkan. Jadi dia di sisi ke arah kiblat. Jadi setelah kita gali kubur kotak begitu, ya, persegi, ya, kemudian di arah kiblatnya kita di dinding, ya, kuburan di arah kiblat itu kita gali lagi ke samping gitu. Secara vertikal ya. Jadi kan awalnya ya, lubang kubur itu digali secara vertikal ke bawah. Maka kemudian di sisi dasar dari lubang kubur itu di arah kiblat dibuat ceruk, ya, agak menyamping dia, ya, agak menyamping. Ya. Ukurannya secukupnya untuk bisa masuk jenazah di situ. Jadi jenazah itu nggak berada di tengah gini, ya, ya, tapi agak masuk ke ceruk itu, ya, menghadap kiblat. Ya, nanti jenazahnya diletakkan di ceruk itu, lahat itu, menghadap kiblat dalam posisi miring ke arah kanan. Gitu. Nah, nanti setelah jenazah dimasukkan ke ceruk itu ditutup dengan batu atau dengan papan. Biasanya kalau di masyarakat kita dengan papan. Baru kemudian kuburan itu ditimbun dengan tanah. Jadi kuburan itu sebenarnya nggak pas di tengah-tengahnya mayit itu, dia agak samping gitu. Nah, ini adalah lahat namanya. Itu wa anyul hadafi. Apa itu anyul hadafi? Bikin lahat. Anyuh farafiqa il qabr hufratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Nah, yaitu dengan menggali di tengah kuburan itu, fiqa'il qabr, di tengah kuburan itu, di sampingnya maksudnya, di temboknya itu, hufrah fi janibihi. Nah, di situ dibuatkan sebuah hufrah, sebuah lubang. Ya, ila jihatil qiblah. Dan di arah mana? Ya di arah kiblat. Ya, fa in ta'adzdzara lahdu fala ba'sa bisyak. Tapi kalau nggak bisa bikin lahat, tidak memungkinkan, maka cukup dengan asyak. Apa itu asyak? An yuhfara lil mayit fi wasatil qabr. Nah, dibikin di tengah lubangnya. Ya, jadi lubang kubur itu di tengahnya digali lagi, ya, tapi ya galinya itu lebih kecil. Ya, antum bisa bayangkan ya, kalau ada gambar ini bagus sebenarnya. Ya, ya. Nah, coba nanti antum ya, googling sendiri ya, ya lahat itu seperti apa. Lahat itu yang di samping, ya. Kalau syak itu yang di tengah, ya. Syak itu yang di tengah. Nah, jadi di tengah kuburan itu nanti digali lagi lubang kecil seukuran badan mayit gitu. Nah, jadi mendalam lagi, cekung ke bawah deh. Taib. Lakin Allah du afdol, ya, tapi ya syak, lahat itu lebih afdol daripada asyak. Nabi SAW mengatakan Allah dulana wasyakku ligorina. Ya, lahat itu bagi kita dan syak itu bagi orang lain, ya, bagi golongan lain. Maksudnya orang-orang ahlul kitab itu mereka menguburkannya dengan cara itu, ya, dengan menggunakan syak itu. Wa yuda'ul mayyitu fi lahdihi ala syiqqihil aiman mustaqbilal qiblah. Mayit itu diletakkan di yang lahat, ya, di atas anggota tubuhnya sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Wa tusaddu fathatal lahdi bil labini wattin. Ya. Kemudian ya bukaan dari lahat itu ya ditutup ya dengan al-labin wattin, ya. Ya, al-labin wattin itu dengan papan atau dengan tanah liat, ya. Tsumma yuhalu alaihi at-turab, kemudian baru ditimbun dengan tanah, ya. Wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qad shibri, ya, musannaman, ya. Ai ala hayatis sinam, disebuti dzalika fi sifati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kemudian ya
Nah, sampai sini antum paham ya bedanya antara lahad dengan syak ya? Ya. Kalau ada yang belum paham lahad dan syak, tanyakan dulu. Jadi lahad itu ceruk yang menyamping ke arah kiblat ya. Kalau syak itu tadi yang di tengah, memanjang dia, ya, turun ke bawah memanjang itu. Ya, jadi jenazah ditaruh di tengah-tengah. Nah, jadi kalau nggak memungkinkan bikin lahad, nggak apa-apa pakai pakai syak itu, gitu ya. Nah, kemudian kuburan itu harus diangkat dari tanah, artinya ditinggikan dari tanah, qadra shibrin, ya, ukuran satu jengkal, ya, seukuran satu jengkal. Ya. Musannaman ay ala hiatis sinam. Ya. Ya, bahasa kita ya sinam itu apa ya kayak kalau bahasa Indonesianya padan bersinam musannaman itu kalau di punuk onta itu apa namanya? Gundukan ya. Kayak gundukan punuk onta. Untuk pernah lihat punuk onta ya, punggung onta itu kan ada menonjol gitu ya. Ya, menjadi musannaman itu maksudnya alahi atis sinam atau sanam. Ya, sinam itu maksudnya punuk onta. Jadi bentuk kuburan itu dibuatnya seperti gundukan punuk punuk onta itu, gitu ya. Ya, dan tingginya satu satu jengkal. Itu maksudnya. Jadi punuk onta ya berarti kan agak bulat gitu ya. Ya, jadi nggak dibikin kotak gitu. Kalau antum lihat di pemakaman-pemakaman, di kubur-kubur di baki, di pemakaman baki seperti itu dia. Nah, jadi tinggikannya satu jengkal dari permukaan tanah. Ya, satu jengkal dari permukaan tanah, tidak boleh lebih dari itu. Ya, itu menyelisih sunnah. Ya, karena begitulah bentuk kubur Nabi dan dua orang sahabat beliau, itu Abu Bakar dan Omar. Ya, jadi kuburan Nabi yang kita lihat sekarang itu, ya itu dindingnya yang kita lihat itu ya. Di dalam dinding itu ada berlapis-lapis lagi ya, baru kuburan Nabi. Ya, nah, kuburan Nabi aslinya ya tetap seperti bentuk awalnya dulu, tidak mengalami perubahan. Liyu'lam annahu qabrun falayuhan. Ya. Tujuannya kenapa kuburan itu harus dibikin gundukannya? Kenapa enggak rata dengan tanah? Tujuannya adalah agar orang tahu kalau itu adalah kuburan, sehingga dia tidak diinjak sembarangan, tidak dihinakan. Yuhan itu dihinakan. Wala ba'sa biwaddi ahjarin aw ghariha al atrafihi. Dan tidak mengapa untuk meletakkan batu di atasnya, batu nisan maksudnya. Di ujungnya kita meletakkan. Ya, kenapa kok di ujung kepala, ujung kaki diletakkan? Libayani hududihi wa ma'rifatihi. Untuk ya menentukan ukurannya, batasannya. Nah, jadi kuburan Fulan bin Fulan dari sini sampai sini, karena tinggi badan orang kan beda-beda ya. Ada orang yang kuburannya panjang, ada yang pendek, ada orang dewasa, ada anak kecil, kan beda ukurannya. Nah, untuk bisa menentukan mana batasnya, kita letakkan batu penanda di atasnya. Kita kenal dengan batu nisan. Ya, fungsi dari batu itu juga sebagai pengenal kalau ini adalah kuburan. Orang tahu oh ini kuburan, jadi nggak boleh dihinakan, nggak boleh dikotori begitu. Wa yuhramul bina'u 'alal kubur wa tajsisuha wal julusu 'alaiha. Dan haram hukumnya membangun di atas kuburan. Kuburan itu dibikinin ya kalau bahasa kita itu cungkup, ya, cungkup di atasnya kayak bangunan kecil, kayak ada kubah kecil di atasnya, tidak boleh. Wa tajsisuha, tidak boleh ditajsis. Ya, tajsis itu bahasa kita dikapur, ditembok dan dikasih kapur di situ ya. Kayak tembok ya, tembok ruang kelas itu ya, tidak boleh dikasih kapur seperti itu. Kalau antum bikin tembok kan semen dulu kemudian dikapur belakang luasnya, itu tajsis namanya. Wal julusu 'alaiha, tidak boleh juga menduduki kuburan, duduk di atas kuburan tuh nggak boleh. Kama yukrahul kitabatu 'alaiha, ya begitu juga dimakruhkan untuk menulis di atas kuburan ya. Ya, menulis di atas kuburan, maksudnya nulis ayat Al-Quran di sisi kuburan, misalkan. Bagaimana kalau menulis di batu nisan? Ya, khilaf para ulama. Ya, kalau tujuannya untuk bisa membedakan kuburan fulan dengan kuburan alan, ya, ini kuburannya si A, ini kuburannya si B, maka boleh. Ya.
Tapi kalau kuburannya cuma satu, nggak ada lagi kuburan lain di sisinya, yang satu-satunya kuburan itu saja di situ, ya orang juga tahu itu kuburannya siapa, maka nggak perlu ditulis ya di batu nisannya, ya Fulan bin Fulan, wafat, ya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, wafat, ya tanggal sekian, ya bulan sekian, tahun sekian, nggak perlu, ya gitu ya. Nah, jadi ya dimakruhkan hukumnya, hukum asalnya menulis di atas kuburan. Ya, diperbolehkan kalau ada hajat untuk melakukan itu. Ya, illa biqadril hajah lil i'lam. Perhatikan kata al-i'lam di sini. Ya, untuk pemberitahuan, untuk mengasih tahu ke orang kalau ini kuburannya fulan gitu. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu qol, nahan Nabi SAW an yujassasal qabru wa an yuqada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi SAW melarang an yujassas, ya. Yujassas itu artinya ya yutla bil jis wa huwal kalis al kaj alladhi tutla bihi al buyut, ya. Ya maksudnya maksudnya an yujassas itu dikapurin, ya dikasih kapur, ya di tembok begitu maksudnya. Wanyuk ada alai, Nabi melarang juga kuburan itu untuk diduduki. Wanyubna alai, atau kita bikin bangunan di atasnya. Ya, Zadat Tirmidzi wa anyuk taba alaiha. Imam Tirmidzi menambahkan hadis ini dengan kalimat wa anyuk taba alaiha. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan kalimat ini. Jadi makruh. Nabi juga melarang untuk menulis di atas kuburan. Terlebih kalau seandainya kuburan itu kuburan orang, orang besar, alim ulama misalkan, atau habib atau kiai, yang kalau kita tulis namanya di situ kemungkinan besar orang akan mengkultuskannya, orang akan nanti menyembah-nyembah kuburannya. Nah, makanya seperti ini, maka hukumnya sudah bukan makruh lagi, ya haram hukumnya untuk menulis di atas kuburannya karena bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Baik. Wali anna hada min wasaili syirki wa ta'alluqi bil adrihah wa hada mimma yaghtarru bihil juhal wa yata'allaquna bih. Baik. Kenapa kok Islam tegas melarang dalam masalah seperti ini, ikhwah? Ini namanya dalam Islam namanya sadduz dzara'i, menutup celah kepada hal-hal yang diharamkan, dan hal yang paling haram itu adalah syirik. Ya, ini merupakan perantara kepada kesyirikan dan terikatnya hati dengan al-adrihah. Al-adrihah itu jamak dari dorih, ya, artinya kubur, yang sama dengan qabrun. Nah, dia akan membuka celah kepada terikatnya hati dengan kuburan. Wahada mimma yaghtarru bihil juhal. Ini adalah hal yang banyak orang-orang jahil tertipu. Wa ta'allaquna bih. Nah, mereka ya ya terikat dengan hati mereka dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi awal mula kesyirikan itu ya muncul adalah akibat dari pengagungan yang berlebihan terhadap kuburan. Nah, taib. Kemudian wa yuhramu aidan israjul kubur ay idha'atuha. Diharamkan juga untuk israj, ya. Israj itu artinya ya menerangi kuburan, dikasih lampu di atasnya. Israj itu kata siraj, ya. Siraj itu pelita. Jadi dipasangin lampu, entah itu listrik, pakai lampu bohlam atau pakai lentera, pakai obor atau apapun itu. Ya, lima fihi minat tasyabbuh bil kufar. Kalau ini alasannya adalah kenapa dilarang, karena ini merupakan perbuatan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Wa idha'atil mal. Ini merupakan perbuatan menyia-nyiakan harta. Karena orang yang mati juga butuh cahaya di atas kuburan itu. Yang dia butuhkan adalah cahaya amal solehnya di dalam kubur. Nah, wa bina'ul masajidi 'alaiha. Diharamkan juga untuk membangun masjid di atas kuburan atau di areal pemakaman kuburan. Maka hukumnya haram sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, jadi kalau untuk sholat, terutama di Jakarta, hati-hati ya, ya, Jakarta, Bekasi itu banyak ya, masjid-masjid yang ada kuburan di dalam kompleksnya. Maka diperhatikan di situ. Wassalatu indaha au ilaiha. Ya, diharamkan juga untuk sholat di pinggir kuburan, ya, atau menghadap ke arah kuburan. Bagaimana sholat jenazah? Kalau sholat jenazah nggak masalah, karena sholat jenazah kan tidak ada ruku dan sujudnya. Nah, jadi kalau yang diharamkan dengan yang dimaksud dengan sholat yang diharamkan di sini, ya antum sholat duhur misalkan di kuburan, padahal ada masjid, sengaja sholat duhur di kuburan. Nah, ini nggak boleh. Atau menghadap ke arah kuburan. Ya.
memang kuburan itu kan ke arah kiblat ya. Tapi antum bisa saja ya sholat di tempat yang lain tanpa harus menghadap ke arah kuburan itu. Antum sengaja menghadap kuburan ya karena meyakini kuburan itu ya, tempat yang keramat misalkan, ya, maka ya, seperti ini hukumnya haram. Taib. Wa tuhramu ihanatuha bil masyi 'alaiha aw wat'iha bin ni'al awil julusi 'alaiha wa ghairi dzalik. Dan haram menghinakan kuburan itu dengan berjalan di kuburan, diinjak kuburannya. Aw wat'iha bin ni'al atau menginjaknya dengan sendal. Kita jalan di kuburan atau menginjaknya dengan sendal awil julusi 'alaiha atau duduk di atas kuburan dan yang lainnya. Ya, kalau tidak tahu ya nggak apa-apa ya. Ya, taib. Memang kita dilarang untuk melakukan itu ya. Tapi kalau nanti tanpa sengaja untuk menginjak, kemudian dibarengi dengan ya keyakinan-keyakinan, wah nanti kalau nginjak kuburan antum makan sial, yang antum makan dapatkan musibah, sebagainya, ada yang seperti itu ya. Nah, seperti itu juga kekeliruan. Maka yang benar adalah kita tidak menginjak kuburan karena memang itu bentuk penghormatan kita kepada penghuni kubur itu. Seorang muslim meskipun dia sudah meninggal dunia, dia tetap harus dimuliakan. Ya, bayangin antum lagi tidur, kemudian ada orang yang nginjak antum, ya marah pasti antum. Atau ada orang yang lalu lalang di samping kepala antum, ya marah antum, merasa dihinakan antum. Maka seperti itulah meskipun orang sudah ya dikuburkan. Ya, tetap kita hormati dia meskipun dia sudah meninggal dunia. Baik. Maka ya nggak boleh kita menghinakan kuburan itu dengan melangkahinya, dengan menginjaknya, dengan duduk di atasnya. Ya. Nah, ini tidak boleh. Beberapa waktu yang lalu Anda pernah lihat di sosial media itu ada orang-orang yang mengadakan pesta dangdutan di atas kuburan. Jadi mereka bikin panggung di area pemakaman kuburan gitu. Maka penonton-penonton dangdut itu joget-joget di sela-sela kuburan itu. Nah, ini luar biasa sekali yang seperti ini. Ya, kuburan itu harusnya mengingatkan kita kepada kematian, malah mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Udah pahal dosa ikhtilat, dosa musik, dosa melihat aurat, ya, ditambah lagi dengan menghinakan kemuliaan ya kaum muslimin yang dikuburkan di situ. Taib. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhraqu thiyabuhu fatakhlusa ila jildi khairan min an yajlisa ala qabrin. Ya, seorang dari kalian duduk di atas bara api, kemudian pakaiannya terbakar, kemudian ya, apinya sampai ke kulitnya, artinya kulitnya ikut kebakar, khairun, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, lebih baik kita kebakar daripada duduk di atas kuburan. Gitu. Ini larangan yang keras dari Nabi. Walinahi sallallahu anil wat'i alal kubur. Nabi juga dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, melarang untuk menginjak kuburan. Al-wata' itu yang menginjak ya. Nah, wa istahabbu 'indal faragi min ad-dafni ad-du'a lil mayyit. Ya, ketika selesai menguburkan si mayit, ya, itu disunnahkan untuk membaca doa. Ya, sebelum kita meninggalkan area pemakaman, yang disunnahkan untuk mendoakan si mayit berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW, idza faraga min dafnil mayyit, kalau selesai menguburkan mayit, ya, maka beliau ya berdiri, ya. Beliau akan ya berdiri di samping mayit tersebut mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbita fa innahu al-ana yus'al. Nabi katakan kepada para sahabat lain yang hadir, wahai ya para sahabatku, mintalah ampunan untuk saudara kalian yang dikuburkan ini. Was'alu lahu tasbit. Ya, dan mintalah kepada Allah agar dia diberikan kokohan. Ya, ya, yusabbitu nabil qauli ats-tsabit. Ya, mereka dikuatkan dengan ya, ya dengan qaul ats-tsabit, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi kapan malaikat ya apa namanya? Malaikat di alam kubur datang untuk bertanya kepada si mayit, ya ketika begitu selesai kita kuburkan itu langsung datang malaikat itu bertanya kepada si mayit man rabbuka dan seterusnya. Nah, maka ketika itulah kita disunnahkan untuk mendoakan agar si mayit ini diberikan keteguhan oleh Allah agar bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, jadi yang disunahkan adalah mendoakan semoga dia dikokohkan. Ya, Allahumma tsabbithu misalkan, ya, dan sebagainya. Allahumma ghfir lahu. Nah, itu boleh.
Ya. Tapi membaca bacaan yang lain tidak disunahkan. Semisal wa amma qiraatul Fatihah wa syai'un minal Qur'an indal qabr fa innahu bid'ah. Adapun membaca surat Al-Fatihah di kuburan atau ayat-ayat yang lain, ya, fa innahu bid'ah, maka yang seperti ini merupakan perbuatan bid'ah mungkarah. Ya, perbuatan bid'ah yang mungkar, li'annahu lam yaf'alhu Nabi SAW wala sahabatuhul kiram. Nah, perbuatan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak juga pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, baik. Kemudian, ya, permasalahan yang kesembilan adalah berkaitan dengan takziah. Sebelum kita lanjutkan, ada yang antum mau tanyakan berkaitan dengan, ya, fikih pemakaman, ya, cara memakamkan. Ada yang tanyakan, silakan. Berkaitan dengan dafan tadi. Izin bertanya, Zat. Tafadhol ya Fatir. Di yang halaman 118 yang paling atas, Zat. Mhm. Satu Fathatullah di bila bani waktin. Itu maksudnya gimana, Zat? Syukuran, Zat. Taib. Jadi lahat itu kan tadi kita sudah bilang bahwasanya dia adalah ceruk di samping, ya. Jadi ceruknya itu setelah kita masukkan, ya, jenazah ke situ, ya, bagian pinggirnya itu kita tutup dengan papan atau dengan tanah liat. Jadi kalau dengan tanah liat itu, ya, dengan tanah liat itu maksudnya tanah liatnya dibuat kayak kotak-kotak gitu, ya. Tanah liatnya dibuat kotak, kemudian dikeringkan dulu, ya, baru itu digunakan sebagai penutupnya. Jadi nanti kayak antum deretin genteng gitu, ya. Genteng dari tanah liat itu dideretin di sampingnya gitu. Sampai penuh, sampai ketutupan semua. Nah, jadi ditutup, ya, ceruk itu nanti dengan, ya, dengan al-labin itu atau dengan aptin. Baik. Paham maksudnya? Zat. Syukuran, paham, Zat. Baik. Ya, kalau antum lihat kalau zaman sekarang itu lebih banyak papan orang pakai atau bambu. Ya. Papan atau bambu sekarang yang banyak orang pakai. Ya, jarang pakai tanah liat karena kalau pakai tanah liat itu agak repot karena harus dicetak dulu kan tanah liatnya kan. Antum ambil tanah liat atau bentuk jadi kotak, ya, memanjang gitu, persegi atau kotak persegi sama panjang gitu. Antum jemur, ya, sehari sebelumnya, ya, sudah mengeras, ya, itu antum gunakan sebagai penutup yang lahatnya itu. Tujuannya ya biar, ya, badan si mayit itu tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau nggak ada itu nanti akan pindah lagi, gitu ya, akan bergeser nih posisi mayitnya. Bahkan dalam sebagian madhab itu disunahkan nanti bikin bola-bola, ya, bikin bola-bola dari tanah liat, ya, bentuk kayak bulatan itu ya, tanah liat, tapi itu diletakkan di, ya, di apa namanya, di bawah tengkuknya si jenazah itu, ya, kayak jadi bantalnya gitu, ya. Nah, biasanya tiga bola diletakkan di situ. Dan ini tidak masalah, ya. Perbuatan seperti ini, ya, juga memiliki dalil. Nah, taib. Yang lain, Fadol, ada yang tanyakan? Nah, jadi dalam prosesi pemakaman itu, ya, wah, jangan antum bayangkan jenazah itu badannya itu langsung kita lempari pakai tanah dari atas gitu, enggak, ya. Enggak kena ke badan mayit, ya. Enggak kena ke badan mayit. Jadi nanti, ya, karena kan badan si mayit itu ada di lahat itu tadi, di samping dia. Tanahnya nggak langsung jatuhin gitu, kayak antum lagi tidur kemudian ditimbun dari atas ke badan antum, nggak begitu, ya. Karena itu akan menyakiti, ya, badan si mayit itu. Ya, jadi mayit itu dalam riwayat yang lain disebutkan dia merasakan rasa sakit kalau diperlakukan dengan cara yang kasar. Misalkan pas memandikannya antum kasar, ya, antum tarik-tarik sebagainya, antum gosoknya terlalu keras, itu dia merasakan rasa sakit itu meskipun sudah meninggal, ya. Tentunya rasa sakitnya itu di alam yang berbeda dengan alam, ya, alam fisiknya gitu. Nah, jadi ketika menimbun itu pun
ya semua orang yang hadir di pemakaman itu disunahkan untuk ikut menimbun. Ya, tanah hasil urukan itu didorong ke kuburan itu, ya entah dengan tangan atau dengan cangkul kecil. Ya, sebagian ulama ya menganjurkan sambil membaca ayat menimbun itu. Tapi ini perlu dikaji lebih lanjut, ya. Yaitu mereka membaca surat Toha, ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, dari tanah kami ciptakan kalian dan ke dalam tanah kalian akan dikembalikan. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan disunahkan melempar tanah itu sambil membaca ayat ini, meskipun ini diperselisihkan oleh para ulama, ya hukumnya apa. Baik. Kemudian setelah ya tanah itu sudah ditimbunkan semua, ditinggikanlah seukuran satu jengkal, ya, dari atas permukaan tanah, ya. Ya, satu jengkal dari atas permukaan tanah. Satu jengkal itu kurang lebih sekitar ya 20 sampai 40 cm lah. Ya. 20 sampai 40 cm, jangan terlalu tinggi. Nah, ya, baru kemudian ditambahkan tanda pengenal di atasnya, tanda sederhana saja nggak masalah. Entah itu batu kecil, kayu, atau tanda yang lain nggak masalah. Nah, begitu selesai dikuburkan, kemudian kuburannya sudah diuruk begitu. Nah, kalau perlu disiram air ya, biar tanahnya nggak sana kemari. Karena ada jenis-jenis tanah yang sangat kering, ya, maka disiram air, ya, biar nggak kemana-mana. Tapi kalau tanahnya tanah Indonesia, kebanyakan tanah basah, nggak perlu ya sudah mengandung air, ya nggak perlu disiram lagi. Ya, jadi ada orang yang meyakini menyiram kuburan itu merupakan salah satu sunnah, gitu. Enggak, ya. Kalau di zaman Nabi di gurun sana kan pasir, ya, maka perlu disiram pakai air tanahnya biar pasirnya lekat. Nah, biar nggak kemana-mana itu pasirnya. Ya, kalau kita kuburan kita kan nggak pakai pasir, pakai tanah langsung. Nah, jadi begitu, ya. Nah, jadi tidak perlu begitu, ya, kalau di zaman sekarang. Apalagi kalau dibarengi dengan keyakinan-keyakinan, ya bahwasanya eh, menyiram kubur itu akan meringankan beban si mayit di dalam alam kubur, itu nggak ada kaitannya seperti itu, ya. Tidak ada dalilnya. Baik. Ada lagi tanya kan, Pak? Baik. Kemudian setelah selesai menguburkan, ya apakah prosesi penghormatan kita terhadap mayit sudah selesai? Kan dari awal kita mandikan, kita kafani, kita salati, kemudian kita antar ke kuburan sampai kita makamkan di kuburan. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Ya, masih ada satu prosesi lagi yang terakhir, yaitu namanya at-ta'ziyah. Ya. Ta'ziyah itu artinya tasliyah, ya. Artinya menghibur, ya. Menghibur, ya, menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan. Ya, kalau kita ditinggal oleh anggota keluarga tentu kita sedih, ya. Nah, maka takziah itu adalah kita mengunjungi, ya, rumah orang yang ditinggalkan itu, ya. Kemudian kita hibur, kita doakan, ya, keluarga dari orang yang meninggal dunia itu, ya, sebagai bentuk, ya, kepedulian kita tentunya. Nah, taib. Jadi kapan dilakukan takziah itu? Nanti kita akan bahas di situ. Takziah itu dilakukan ya dari wafatnya orang tersebut sampai ada para ulama yang ngasih batasan 3 hari setelah dia dikuburkan. Tapi pendapat yang benar adalah tidak ada batasan tegas. Ya, boleh setelah 3 hari. Memang tidak sempat untuk datang. Nah, baik, kita mulai. At-ta'ziyah adalah tasliyatul musab wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Ya, ta'ziyah itu adalah menghibur orang yang tertimpa musibah. Musab itu artinya orang yang tertimpa musibah, keluarga yang ditinggal maksudnya. Wa taqwiyatuhu, dan menguatkannya, menguatkan hati orang yang ditinggal itu. Ala tahammuli musibatihi, agar dia mampu menahan musibah ini, menanggung musibah ini. Fatudkaru lahu al-ad'iyah wal adkarul waridah fi fadiyatis sabar wal ihtisab. Bagaimana cara menghiburnya? Ya, apakah dengan ngajak dia gibah, ngajak dia bercanda, atau berikan dia makan, atau bagaimana? Nah, jadi tujuan utama di takziah itu menghibur
Jadi menghibur itu ada banyak macam cara, selama dia mubah maka diperbolehkan. Ya, salah satu bentuk takziah yang dicontohkan adalah dengan membacakan kepada si keluarganya itu doa-doa dan zikir-zikir yang menunjukkan akan keutamaan bersabar dan mengharapkan pahala. Ya, sabar dengan ihtisab. Sabar itu artinya bersabar, ihtisab itu artinya mengharapkan pahala. Wa tushra'u ta'ziyatu ahlil mayyit bima yukhaffafu anhum min musabihim. Ya. Nah, dan disyariatkan untuk menghibur, mentakziah keluarga si mayit dengan hal-hal yang bisa meringankan musibah mereka. Ya, mereka jadi bisa ya terangkat sedikit bebannya. Ya. Wa yahmiluhum 'ala ridha was sabar, dan membuat mereka menjadi ridho dan bersabar. Bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu wa illa fa bima tayassara lahu minal kalamil hasan alladhi yuhaqqiqul gharada. Alladhi yuhaqqiqul gharada wa la yukhalifu asy-syar'a. Nah, Nabi SAW, kalau beliau tahu ada ya fulan meninggal, maka beliau segera mendatangi rumah keluarganya tersebut, kemudian yastahdiruhu, mengunjungi mendatangi, mengunjungi, yastahdir itu yang mengunjungi ya, mengunjungi. Kalau tidak bisa mengunjunginya ya dengan menyampaikan ucapan-ucapan yang baik. Ya, kalau tidak sempat datang ke rumahnya. Kalau sekarang kan bisa lewat HP, telepon, ya, sampaikan ucapan bela sungkawa gitu ya. Nah, alladzi yuhaqqiqul gharad, yang bisa mewujudkan tujuan. Ya, tujuan dari takziah itu adalah menghibur ya. Ya, bisa dengan ucapan, dengan hadiah, dengan macam cara. Wala yukhalifus syara', dengan catatan tidak menyelisihi syariat. Fa Usamah bin Zaid qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha wa ibnan laha fil maut. Nah, ya, satu ketika ya, Usamah bin Zaid sedang bersama Nabi SAW, kemudian tiba-tiba ada utusan yang dari ya, salah seorang putri beliau yang ya, memberitahukan kepada beliau bahwasanya ya, salah seorang dari anaknya ya, meninggal dunia. Ya. Nah, faqala Rasulullah irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya, nah, ini di antara doa yang diajarkan ya. Ya, anna lillah dari kata ini ya, dari kata lillahi ma akhadha wa lahu ma ata ya, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini doanya ya. Ya, ada tambahannya kadang ya. Ya, tambahannya fal tasbir wal tahtasib gitu. Ini doanya ya. Jadi kalau kita takziah ke rumah orang, kita baca doa ini. Lillahi ma akhadha. Ya, bagi Allah apa yang dia ambil. Bagi Allah apa yang dia berikan kepada kita. Ya, walahu ma a'ta. Ya, apa yang diambil itu adalah milik Allah. Apa yang diberi juga milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, wa kullu syai'in, segala sesuatu indahu, di sisi Allah itu bi ajalin musamma, memiliki ajal. Ya, ajal itu artinya batas waktu yang sudah ditentukan. Famurha fal tasbir, ya. Perintahkanlah dia agar dia bersabar wal tahtasib, dan berharap pahala. Dan ini adalah min ahsanil alfazil waridah fit ta'ziyah. Ini adalah lafaz yang paling afdol ya dalam masalah takziah. Ini yang paling bagus kita baca ketika takziah. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar ada keluarga yang meninggal atau kenalan yang meninggal atau siapapun itu dari kalangan kaum muslimin, nah, kita datang ke rumahnya untuk menghibur dia sambil membacakan doa ini, atau kalau tidak sempat ya kita japri lewat WhatsApp ya, atau telepon ya, dan sampaikan ya, ingatkan dia akan besarnya pahala orang-orang yang bersabar. Wa hada min ahsan al-fadil waridati fi ta'ziyah wa yanbaghi indal azai tajannubu ba'dil umur allati intashar bainan nas wa laysa laha aslun fi syara'. Dan ketika takziah itu azza itu takziah maksudnya ya. Ya, ketika takziah harus kita menghindari hal-hal yang banyak terjadi di kalangan orang-orang ya, padahal itu tidak memiliki dasar dalam syariat kita, merupakan perbuatan yang bid'ah. Yang pertama adalah al-ijtima' lit ta'ziyah fi makanin khas bi jalbil karasi wal idha'ah wal qurra. Nah, berkumpul-kumpul di tempat tertentu untuk takziah ya, dengan mengambil kursi-kursi ya, cahaya lampu penerangan ya, kemudian ada orang baca-baca Al-Qur'an di situ. Ya, bahasa kita tahlilan itu ya. Nah, ya. Baik. Jadi
Ya, seperti ini tidak ada anjurannya. Ya, bahkan sebagian ulama itu mengharamkan takziah itu lebih dari sekali ya. Ya, karena itu akan membuat ya orang merasa terbebani dengan hadirnya kita sering-sering itu ya. Kecuali kalau memang keluarga si mayit membutuhkan bantuan kita gitu. Dia meminta kita untuk tetap ada di sana gitu. Kemudian yang kedua, amalut ta'am ya, khilal ayyamil aza min qabli min qibali ahli al-mayyit lidiyafatil waridina lil aza. Yang kedua adalah di antara perbuatan yang banyak terjadi di antara manusia dan padahal ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW adalah amalut ta'am. Ya, membuat makanan-makanan ya, selama hari berkabung itu ya min qibali ahlil mayyit ya dari keluarga si mayit. Ini pemilik rumah yang menyediakan makanan untuk tamu yang datang untuk bertakziah. Nah, li hadis Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna nu'iddul ijtima'a ila ahlil mayyit wa sani'atit ta'am ba'da dafni minan niyahah. Nah, perhatikan ini. Jarir al-Bajali sudah mengatakan, kami dulu menganggap berkumpul-kumpul di rumah mayit, berkumpul di rumah keluarga si mayit, dan membuat makanan setelah dia dimakamkan, ini termasuk perbuatan niyahah. Yang mana niyahah itu adalah perbuatan yang menunjukkan akan ketidakridhoan kita dengan takdir Allah. Ya, termasuk niyahah. Biasanya perempuan melakukan niyahah itu ya. Di antara bentuk niyahah adalah teriak-teriak histeris, menangis berlebihan, guling-guling di tanah, mencabik baju, menjabak rambut, ya. Nah, ini bentuk niyahah, tidak diperbolehkan perbuatan seperti ini. Taib. Jadi buat bikin-bikin makanan di keluarga si mayit buat tamu itu tidak diajarkan dalam syariat kita. Nah, yang seharusnya adalah kita yang membuat makanan untuk ya keluarga si mayit karena mereka sedang berkabung mungkin ya tidak mood untuk masak-masaknya kita yang masak untuk dia harusnya seperti itu ya bukan malah kita minta mereka menyajikan makanan untuk kita yang datang bertamu. Nah, yang ketiga tikrar takziah mengulangi takziah ini juga perbuatan yang harus dihindari ya berulang-ulang pergi ke rumah si keluarga si mayit itu. Fabadun nas yadhabu ila ahlil mayit aktar min marrah wa yu'zihim ya, wa yu'azzihim ya. Sebagian orang dia pergi ke rumah keluarga si mayit ya. Dia pergi ke rumah si mayit lebih dari sekali ya. Bertakziahnya lebih dari sekali ya. Ya, hari ini datang besok datang lagi dan seterusnya. Wal aslu an takuna ta'ziyatu marratan wahidah. Hukum asalnya takziah itu cuma sekali. Walakin idza kana al-qasdu min tikrariha at-tadhkiru wal amri bis sabr war ridha bi qada'illahi wa qadarihi fala ba'sa. Tapi kalau tujuannya mengulang-ulang takziah itu adalah ya untuk mengingatkan si mayit dan mengajak dia untuk bersabar, mengajak dia agar ridho dengan ketetapan Allah, maka tidak masalah yang seperti ini. Nah, wa amma in kana tikraruha li ghairi hadzal qasdi fala yanbaghi. Tapi kalau mengulang-ulangnya bukan untuk tujuan yang seperti ini, maka tidak sepatutnya dilakukan. Li adami thubuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Karena yang seperti ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nah, maka cukup sekali saja. Dan juga akan memberatkan mayit kalau memberatkan si keluarga si mayit kalau kita berulang-ulang kali datang. Wa sunnah an ya'mala aqribaul mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman. Nah, sunnahnya adalah kerabat si mayit ya, keluarga-keluarganya itu atau tetangga-tetangga dari keluarga-keluarga si mayit ya, itu yang membuatkan makanan untuk keluarganya si mayit ya. Liqaulihi sallallahu isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum aw atahum ma yushghiluhum. Dalam hadis Nabi mengatakan isna'u, buatlah untuk keluarganya Ja'far makanan ya. Keluarga dari Ja'far yang meninggal dunia. Buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far karena mereka telah didatangi oleh perkara yang menyibukkan mereka. Nah, wa ammal buka'u wal haznu 'alal mayyiti fala ba'sa bihi. Adapun menangis, bersedih itu enggak masalah ya, tidak apa-apa. Kita manusia ya. Nah, kita kalau ditinggal sama orang yang kita sayangi ya, kita bersedih, kita menangis itu hal yang tidak masalah. Wa yahsulu ya fil ghalib ini memang biasa terjadi. Ya, wa huwa alladhi tumlihi tabi'ah duna takalluf. Ini memang hal yang
ya merupakan tabiah, ya tumlihi tabiah artinya didorong oleh tabiat kita sebagai manusia, duna takallub, tanpa dibuat-buat. Ya, faqad bakan Nabi sallallahu ala benihi Ibrahim hina mat. Ya, Nabi SAW saja menangis ketika putra beliau Ibrahim wafat. Jadi ya menangisi mayit itu tidak masalah. Ya. Wa qala innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Ya. Ya sungguhnya ya mata itu menangis, ya. Mata itu mengeluarkan air mata, wal qalbu yahzan, hati kita bersedih, dan akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali hal-hal yang membuat ridho Rabb kita. Nah, jadi nggak boleh saja menangis bersedih, tapi yang dilarang itu sampai nangisnya itu sampai ke level niyahah tadi, yaitu dengan menjerit-jerit, guling-guling di tanah, sebagainya, itu tidak boleh. Karena itu menunjukkan ketidakridhoan akan takdir Allah. Nah, lakin la yakunu dzalika ala wajhi at-tasakhuti wal jaza'i wa tasyakki. Ya, tapi nangis itu nggak boleh ya karena kebencian akan takdir Allah atau al-jaza, ya. Al-jaza itu ketakutan, ya, wa tasyakki atau bentuk ya mengeluh gitu. Ya, wa yuhramu an-nadab. Ya, Allah alam ini nggak tahu maknanya an-nadab di sini apa. Ya. Wan niyahah, diharamkan niyahah tadi. Wa darbul hudud, menampar-nampar pipi. Wa syaqqul juyub, merobek ya saku baju. Ya saking saking kalau ungkapan orang Arab itu ya, kalau saking sedihnya itu mereka suka sobek baju di zaman jahiliyah dulu. Di baju yang mereka pakai itu mereka tarik-tarik itu ya, saku-sakunya itu. Nah, ya, itu tidak boleh. Ya, ini termasuk perbuatan di zaman jahiliyah. Di qoulihi sallallahu laisa minna man latamal khudud, ya. Laisa minna man latamal khududa, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya. Wasyaqqal juyuba, ya, yang merobek-robek saku bajunya. Wada'a wada'a wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya, misalkan apa seruan jahiliyah? Misalkan ya wailah, ya saburah, ya, ya suburah, ya. Wa yad'u subura, ya suburah, wailah. Itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ketidakridhoan gitu ya. Menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ya, menunjukkan ketidakridhoan akan takdir Allah yang seperti ini. Maka ini ya tidak boleh, harus ditinggalkan ucapan-ucapan yang seperti ini. Wa ma asbah dzalik, ucapan-ucapan yang semisal. Kalau di orang Arab ya wailah, ya subura. Ya kalau di kita mungkin ya ucapan-ucapan yang ya misalkan kenapa kamu meninggal dunia, ya seolah-olah dia tidak ridho akan ketetapan Allah itu. Nah, ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, larangannya, ya, dalilnya kenapa niyahah itu dilarang adalah an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang melakukan niyahah itu sebutnya an-naihah, ya, melakukan perbuatan niyahah, pelakunya namanya naihah. Nah, di sini lafaznya muannas karena kebanyakan yang melakukannya adalah dari kalangan perempuan. Idza lam tatub, kalau dia tidak bertaubat qabla mautiha, sebelum dia meninggal, tuqamu yaumal qiyamah. Ya, maka ya dia nanti pada hari kiamat ya, akan ditegakkan, ya, akan dipanggil ya oleh Allah, ya. Kemudian wa 'alaiha sirbalun min qatran, ya. Wa 'alaiha sirbal, ya. Bahasa kita itu sirbal itu nanti dipakaikan pakaian ya dari qatran. Qatran itu ter. Ya, ter itu aspal cair itu ya. Jadi sangat panas sekali. Itu kalau kena kulit ya melepuh itu pasti, ya. Jadi nanti perempuan yang meratap ya, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal akan pada hari kiamat dia akan tukom, akan dibangkitkan dan dia mengenakan pakaian yang terbuat dari ter tadi, ya. Ya kotoran itu ter ya. Wadara'in, ya, wadara'un min jarob, dan dia akan memakai baju dari jarob. Ya, dara itu pakaian luar ya. Ya, jarob. Kalau sirbal tadi pakaian secara umum. Ya, kalau dara itu ya, baju dari jarob. Ya, jarob itu artinya kudis, penyakit kudis. Ya, dari penyakit kudis. Nah, nah, tapi ini namanya niyahah ya. Nah, ucapan-ucapan niyahah di zaman sekarang itu banyak. Kalau di kita misalkan ada yang mengatakan, kenapa bukan aku saja yang mati? Nah, itu niyahah namanya. Ya.
oh dia terlalu baik untuk mati, ini ya menunjukkan ketidakridhoan, ya. Atau dia menangis-nangis sambil menjerit mengatakan, wahai suamiku, kenapa kau meninggalkanku? Nah, ya begitu. Nah, karena lapas-lapas seperti itu menunjukkan ketidakridhoan. Maka yang benar bagaimana? Ya, ya Allah ampuni dia, ya Allah, ya begitu ya. Ya Allah, ya berikan saya kesabaran, ini takdirmu, ya. Berikan saya kekuatan, atau menangis biasa tanpa teriakan boleh, ya. Nah, jadi boleh menangis karena sedih selama tidak berlebihan dan tidak disertai dengan kata-kata menunjukkan penolakan akan takdir, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mayit itu bisa disiksa karena ratapan keluarganya, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita meninggal itu ingatkan kepada keluarga kita untuk jangan menangisi berlebihan. Kalau sedih silahkan, tapi jangan menangisi berlebihan karena kita nanti sebagai si mayit di alam kubur akan diberatkan oleh tangisan itu. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya mayit itu yu'adzab, disiksa dikarenakan ratapan keluarganya yang berlebihan. Maknanya kalau mayit tidak melarang atau tidak mengajari keluarganya untuk menjauhi niyahah saat ia masih hidup, maka ia bisa ikut menanggung akibatnya nanti. Nah, zaman sekarang istilah niyahah saja sedikit orang yang tahu. Ini pentingnya kita ajarkan ini kepada keluarga kita, ya, agar tidak melakukan perbuatan terlarang seperti ini. Ya kan kita tidak ingin orang yang kita cintai malah ya gara-gara kita dia semakin diberatkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, itu dia berkaitan dengan masalah takziah, ikhwah. Baik, pada pertanyaan tafadhol. Ini satu lagi tambahan ya, Pak. Tidak ada istilah mengkhususkan pakaian tertentu ketika takziah, ya. Kayak seperti tradisinya orang barat mengenakan pakaian hitam ketika takziah. Ini banyak orang kaum muslimin juga melakukan itu. Jadi mengkhususkan pakaian hitam atau pakaian-pakaian tertentu ketika takziah menunjukkan perasaan berkabung, itu tidak ada ajaran dalam Islam, ya. Nggak ada itu. Ya mau pakai pakaian warna apapun silakan. Nah, baik, ada yang tanyakan, tafadhol. Nah, kalau antum ya nanti ada kesempatan bisa menghadiri pemakaman, ya antum harus tahu doanya apa, ya, doa untuk si mayit itu. Kan tadi Nabi perintahkan kita untuk mendoakan si mayit, ya, karena dia sedang ditanya oleh Allah. Maka di antara doa yang bisa kita baca ya kayak doa ketika sholat jenazah itu, ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu. Ya, baca itu boleh. Nah, atau antum juga bisa membaca Allahumma ja'al qubrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'alhu hufratan min hufarin nar. Jadikan kuburannya itu taman dari taman-taman surga, jangan jadikan lubang dari lubang-lubang neraka. Atau kalau paling ringkas, ya Allah maghfir lahu. Adapun ketika kita mendengar berita kematian, nah di situ kita disunahkan membaca istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, adapun ketika mengunjungi keluarga si mayit, ada teman kita meninggal misalkan, kita datangi keluarganya, kita sampaikan ke ibunya, ya, kita bacakan doa tadi, ya. Ya, atau antum bisa ganti dengan doa yang lain, a'zamallahu ajroka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Ini versinya dari Imam Baihaqi, ya. A'zamallahu ajroka, semoga Allah membesarkan pahalamu, wa ahsana azaaka, dan memberikan keteguhan hatimu, ya, wa ghafara limayyitika, dan memberikan ampunan bagi mayitmu. Nah, di antara doa yang kita baca ketika takziah. Boleh bahasa Arabnya, boleh terjemahannya. Yang penting adalah kita mengingatkan kepada keluarga si mayit agar tetap bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, agar dia ridho dengan ketetapan Allah. Nah, jangan sampai terlalu dalam terbawa oleh emosinya sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, ada ikhwah, ada pertanyaan tafadhol.
berkaitan dengan takziah, silakan. Nah, kemudian ikhwah, hindari antum mengucapkan misalkan ya ada keluarga meninggal atau teman meninggal, antum mengatakan turut berduka cita ya akhi. Udah sampai situ doang. Enggak didoakan. Ini kurang pas. Ya. Mungkin kalau menurut adat kebiasaan di Indonesia nggak apa-apa seperti itu. Ya, tapi dalam Islam nggak begitu. Yang benar adalah turut berduka cita ya akhi. Ya, semoga Allah mengampuni beliau dan menguatkan hati keluarga ini tinggalkan. Nah, itu boleh ada doanya. Jadi hindari ucapan-ucapan seperti itu kosong, nggak ada doanya, nggak ada manfaatnya. Nah, dan kalau Anda bisa hadir langsung takziah itu lebih diutamakan daripada lewat telepon. Kalau sekarang kan takziah bisa online ya, takziah online lewat HP, lewat telepon boleh. Nah, ya, boleh takziah online ya kalau memang tidak mampu datang. Nah, tapi hindari ikhwah, biasanya di grup ini suka ya kalau ada keluarga meninggal sampaikan di grup. Banyak ya stiker-stiker WhatsApp itu ya yang innalillah Allah maghfir lahu. Ini menurut Anda pribadi kurang pas ya, ikhwah. Ya pakai stiker-stiker seperti itu. Anda bayangin, ini ada teman antum yang keluarganya meninggal sedang bersedih dan hanya untuk mengetik Allahumma ghfir lahu saja antum malas gitu. Ya setidaknya tunjukkanlah effort sedikit gitu ya. Ya, tunjukkanlah effort sedikit gitu dengan mengetik itu. Kalau antum malas ngetik ya antum kan bisa lihat di Google ya ChatGPT tanya situ, antum copy paste dari situ kan. Ya, kalau nggak terbiasa ngetik gitu. Ya, itu akan lebih ini ya, lebih orang kalau tertimpa musibah itu hatinya jadi lebih sensitif ikhwah. Ya, jadi lebih sensitif. Hal-hal yang menurut kita biasa aja bagi dia jadi besar, jadi gitu. Nah, maka menurut Anda pribadi itu kurang pas ya kalau kita ya, nulis dengan stiker-stiker seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ada sunnahnya melempar atau meletakkan tanah dengan tangan sebanyak 3 kali pada bagian kepala mayit? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Ya, justru ini perbuatan harus dihindari. Ya, coba antum dilempar kepala dengan tanah ya marah antum. Nah, kenapa? Karena kan tadi liang lahat itu ya. Kalau udah di liang lahat ya nggak perlu ya timbun lagi dengan tanah. Yang ditimbun itu lubang kuburnya itu bukan bukan di jenazahnya langsung. Jenazah langsung itu nggak langsung terkena tanah timbunan itu tidak. Karena kan antum bayangin antum lempar tanah dari atas. Jenazahnya di bawah. Kalau langsung kena badan itu kan menyakitkan itu. Ya, langsung kena badan itu menyakitkan. Nah, jadi ya bukan kayak kita ngubur kucing ya, taruh tanah, ya, gali tanah kemudian kita timbun langsung dengan tanah urukan gitu, enggak. Atau kayak antum nanam biji cabai misalkan, ya enggak begitu. Ya, khusus perlakuannya kalau untuk jenazah. Baik, itu ya perlu diperhatikan lagi. Ya, penggunaan stiker itu tadi ya diperhatikan baik-baik karena banyak itu tulap-tulap ya, ya di grup mana aja grup alumni Lipia tuh ya kalau ada berita-berita ya ada keluarga yang meninggal itu biasanya waduh stikernya banyak sekali bermunculan ya ngetik saja itu setidaknya ya, ya walaupun kita tidak bisa datang takziah langsung niat kita baik mendoakan tapi kalau cara kita salah mungkin orang akan agak kurang serak di situ. Nah, Fadal, ada pertanyaan yang lain? Khalid, عندك سؤال؟ Nah, yang lain, Fadal. Siapa yang nggak hadir nih, kok? Harun, ada yang nggak hadir? Semua Ustaz. Ada semua, nah. Baik, tidak ada pertanyaan, ikhwan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke kitab yang ketiga yaitu Kitabuz Zakah. Yang pembahasan seputar zakat, baru kemudian Kitabus Siam, kitab Siam. Kalau Kitabus Siam sudah pernah kita bahas ya.
Kalau kitabus siam kita lompat nanti, ini kan sudah pernah kita bahas dulu di sebelum Ramadan kemarin. Nanti setelah kitabuz zakat kita langsung masuk kitabul haji insyaallah, kitab tentang haji. Nah, saya bantu baca-baca dulu hal-hal berkaitan dengan zakat ini karena dia jauh lebih rumit dibandingkan dengan kitabus shalah. Ya. Nah, naktafi bihada. Wallahu taala ala wa alam. Ya, tetap semangat ikhwah merajahnya. Naktafi bihada wa nakhtatim biduai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.